Alhamdulillahilladzi a'azzana bil imani bih wa hadana ila azimi syari'atih wa as'adana bittiba'i afdhali rusulih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah fi uluhiyatihi wa rububiyatihi wa asma'ihi wa sifatih. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd faya ayyuhal hadirun mustami'ul kiram rahimakumullah. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul izla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu wat-tawwabur rahim. Sadaqallahul azim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para santri yang mulia, kita awali kajian kita di Sabtu yang membahagiakan kita ini dengan bersama-sama membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita bersyukur dengan penuh kesyukuran kepada Allah Jalla Jalaluh. Pagi ini Allah masih memberikan kita nikmat berupa al-hayat, nikmat kehidupan. Dan di dalam nikmat kehidupan itu ada nikmat kesadaran. Dan ini adalah nikmat tertinggi ya Allah berikan kepada kita. Kesadaran apa? Kesadaran berupa eksistensi atau keberadaan diri kita sebagai hamba Allah, sebagai abdillah yang memiliki tugas pokok, yaitu al-ubudiyah. Memiliki tugas pokok untuk menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Dan yang kedua, bittiba'i afdhali rusulih. Dan sesungguhnya seutama-utama mengikuti ya mengikutin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini semua dipandu dengan apa? Petunjuk hadana ila azimi syariati. Ya. Ketika kita masih berikan petunjuk oleh Allah ya kepada syariah yang agung, azimi syariati. Kemudian baru nikmat yang kedua disebut dengan bernafas. Ya. Kalau Allah masih memberikan nikmat hidup, berarti masih memberikan nikmat kesadaran. Setelah itu baru nikmat bernafas. Kenapa? Karena kalau sudah Allah cabut nikmat hidup dan kesadaran, maka sudah dicabut pula nikmat bernafas. Dan hari ini Allah masih memberikan itu semua. Dan itu adalah modal dasar, bekal terbaik yang Allah berikan kepada kita untuk apa? Untuk menumbuh kembangkan al-iman, at-taqwa, at-ta'ah, ar-ridha, asy-syukur, asy-sabar, kemudian ikhlas, sampai kemudian tawakal ilallah. Semoga ini menjadi atribut ya pakaian indah yang hari ini Allah pakaikan dalam diri kita. Sehingga kehidupan kita semakin indah dan menyenangkan di bawah keridhaan dan keberkahan dari Allah. Tak apa kadang diuji, karena memang di dunia ini tempat ujian.
Gak apa-apa kadang sakit karena di dunia ini adalah tempat musibah. Gak apa-apa kadang ada masalah karena di dunia ini adalah tempat Allah menempa kita. Tempaan Allah yang akan membuat kita kuat baik secara zahiriah maupun secara batinnya. Maka kita bersyukur kepada Allah, hari ini kita masih dikumpulkan dalam kebaikan. Selanjutnya kita bersolat dan salam, semoga Allah limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan juga pada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Para santri yang mulia, alhamdulillah hari ini kita melanjutkan kajian kita. Dan kajian kita sampai kepada golongan kaum atau seorang yang tidak mendapatkan keridhaan Allah. Dan ini kita masuk sesi yang terakhir dan kemudian kita masuk golongan atau kaum yang mendapatkan keridhaan Allah. Ya. Siapa golongan yang terakhir yang tidak mendapatkan keridhaan Allah? Nah, gitu ya. Ya. Ada kisah ya. Ada pengalaman, ada nasihat dari seorang imam dan seorang ulama besar ya, namanya Imam Asy-Sya'rani. Namanya siapa? Imam Asy-Sya'rani ya. Jadi Imam Asy-Sya'rani ini begini. Suatu hari ya. Jadi beliau itu bercerita. Suatu hari aku melihat seorang yang dikenal oleh masyarakatnya sebagai orang alim duduk beralas kulit yang disama sambil dikipas-kipasi oleh seorang pelayan. Jadi Imam Sya'rani bercerita, suatu hari aku melihat seorang yang dikenal orang itu di masyarakatnya sebagai orang alim. Kemudian sedang duduk beralas tikar yang disama. Kira-kira menjenengan tikar yang disama itu kayak apa? Tikarnya bagus atau tikar yang jelek? Bagus. Tikar yang bagus karena disama. Ya. Kemudian dia duduk di tikar yang disama sambil dikipas-kipasi. Suaranya mantul, Ustaz. Itu ada yang ada yang merekam. Berarti itu ada yang merekam ibu-ibu. Jadi merekam dengan perangkat yang lain. Ya. Sekarang Sampun sekarang? Sampun. Ya. Ya sebaiknya nggak usah merekam ya, karena sudah ada rekamnya di Skype ya. Ya, baik. Tadi sampai mana? Ada seorang yang di masyarakat dikenal sebagai orang alim sedang duduk ya di atas tikar, beralaskan tikar yang disama dan sambil dikipasi oleh pelayannya. Ya. Orang ini duduk santai, duduknya rileks, tetapi wajahnya cemberut dan wajahnya bersungut-sungut. Nah, cemberut itu gimana? Manyun. Kalau bersungut-sungut? Marah-marah. Marah-marah sambil mendumel. Ya. Jadi kalau orang Jawa bilang ulatipun peteng. You know, ulatipun peteng. Di wajahnya itu dilihat tidak menyenangkan banget sama sekali. Suram. Beda kalau jenengan lihat Ustadz gitu, wajahnya insya Allah menyenangkan. Amin. Cerah Iya. ya Ustadz. Iya. Kalau mendang Ustadz cerah. Iya. Amin ya. Ya, kita soalnya mohon kepada Allah agar Allah menetapkan hidayah dan cahayanya buat kita semua. Amin. Semua kita semoga diberikan petunjuk dan cahaya terbaik untuk ya menapai semua perjalanan hidup di dunia yang singkat ini dan melanjutkan perjalanan panjang di yaumul akhir nanti, gitu ya. Nah, laki-laki ini sudah dikenal alim, duduk di alas tikar bersama
dikipasi oleh pelayannya, duduknya nyantai, nyaman, tetapi wajahnya cemberut dan bersungut-sungut. Nah, gitu ya. Gitu ya. Kemudian kata Imam Sya'rani, aku mendengar dia berkata, ya. Jadi aku mendengarnya dia berkata, kata Imam Sya'rani. Yang berkata siapa? Yang dikipasin itu, Ustaz. Iya, gitu ya. Orang alim yang duduk beralas kulit yang disamak sambil dikipasi pelayan tadi. Dia berkata, semoga Allah memberi kita kelapangan dan istirahat dari kehidupan ini, katanya. Nah, setelah itu, kata Imam Sya'rani, aku mendekati mereka dan bertanya kepada si pelayan. Imam Sya'rani bertanya kepada pelayan, apa yang terjadi kepada tuanmu? Gitu. Kenapa ia kok tampak bersungut-sungut? Nah, gitu ya. Ya. Maka pelayannya berkata, ia tadi itu minta orang di rumah untuk masak bubur jagung, kata pelayannya. Tetapi orang rumah malah masak bubur gandum, katanya. Itu yang menyebabkan tuan ini bersungut-sungut dan cemberut. Mintanya bubur jagung tapi dimasakin bubur gandum. Maka Imam Sya'rani pun berbisik di telinga orang alim itu dan mengatakan, kau ingatlah dan pikirkan orang yang kelaparan dan kepanasan di penjara-penjara itu. Gitu ya. Itu kata Imam Sya'rani menasihati orang alim ini. Kau ingatlah dan pikirkan orang yang kelaparan dan kepanasan di penjara-penjara itu. Nah, tersentak orang alim ini kemudian berujar, Astaghfirullahaladzim. Ini sebenarnya menggambarkan keadaan aku dan dirimu. Keadaan kita semua dan kebanyakan kaum muslimin. Bahwa ternyata orang yang tidak diridhai oleh Allah itu orang yang tidak pandai bersyukur. Nah, contoh nih di rumah. Contoh di mana sekarang? Rumah. Di rumah. Abi bilang, Mi, tolong Abi dibikinin kopi Radik. Nah, sementara di tempat kopi itu ada dua, ada kopi Radik, ada kopi Sevel. Ternyata yang dibikinkan Umi kopi Sevel. Ketika Ustadz minum, alhamdulillah rasanya seperti kopi Radik gitu. Radik. Iya, rasanya gitu. Gitu ya. Gitu ya. Gitu ya. Tidak kemudian gelasnya dibanting, Umi gimana sih? Mintanya kopi Radik malah yang dikasih kopi Sevel. Gitu ya. Kemudian wajah bersungut-sungut dan cemberut. Nah, gitu ya. Kita itu seperti itu gambarannya gitu ya. Ya. Padahal Nabi berpesan ketika kita bangun di pagi hari dalam kondisi sehat, ingin dikulli dan ada makanan yang bisa kita makan di situ, maka seolah-olah kita sudah memiliki dunia dan seisinya gitu. Gitu ya. Seringkali hari ini begitu. Jadi kita punya apa hari ini gitu ya. Kita mendapatkan apa hari ini, kita itu mencari yang tidak ada. Betul Pak, betul. Betul. Inilah ini fenomena gitu yang kebanyakan. Mungkin Ustadz kadang begitu, penjenengan mungkin begitu gitu. Dan kebanyakan begitu gitu. Padahal ada lagunya, apa yang ada jarang disyukuri, apa yang tiada sering dirisaukan. Gitu ya. Tahu lagunya? Ya pernah dengerin Ustaz. Nah, itu. Oh iya. Apa yang ada jarang disyukuri, gitu ya. Apa yang tiada sering dirisaukan, begitu ya. Begitu. Jadi keadaan ini dalam kitab Ar-Ridha, Ar-Ruhapain, Wardan ini digambarkan begitu para santri. Ya.
nikmat yang dikecap tak terasa, kan gitu. Kita tiap hari, tiap saat dapat kenikmatan dari Allah. Allah nggak berhenti memberikan kenikmatan kepada kita, tapi kita merasa nggak mendapatkan kenikmatan itu. Gitu. Itulah keadaan ini. Dan ini menjadi kaum golongan atau orang yang terakhir dalam pembelajaran kita hari ini yang tidak mendapatkan Kerinduan Allah. Dan itu ya. Jadi ya. Kalau tadi orang alim yang duduk di atas tikar yang disamak, kemudian dikipasi pelayannya, nah gitu ya. Dia pengen dimasakin bubur jagung, tapi yang dimasak malah bubur gandum. Bubur gandum ya gitu ya. Kalau orang pandai bersyukur pasti yang diminta bubur jagung, yang datang bubur gandum, maka dia merasakan nikmat begitu. Kok rasanya kayak bubur jagung padahal bubur gandum. Seperti tadi, rasanya radik padahal iya, karena rasanya sama. Karena rasa itu hanya di pikiran, tahu. Iya, Ustaz, Masya Allah. Terus pikiran kita pokoknya nyaman gitu ya. Ya, Umi ngasih apa kita nyaman, nikmat. Gitu. Betul tidak? Betul, Ustaz. Biasanya Allah ngasih rezeki apa, memberikan karunia apa, itu makanya bagaimana kita disebut syukur itu karena syakara itu menampakkan, atau syakara itu selain menampakkan syakara itu membuka, menampakkan kenikmatan Allah, membuka yang dimaksud biar orang lain tahu aku itu merasakan nikmat Allah tak berhenti. Aku merasakan nikmat Allah nggak bertepi. Aku merasakan nikmat Allah nggak berujung dan terus menerus diurusin oleh Allah gitu. Itu syakara. Gitu. Nah, ketika kita sampai seperti itu, mudah-mudahan itu kunci miftahur ridha. Itu menjadi kunci keridoan Allah gitu. Tapi kalau kita kafaro itu artinya menutup atau menyembunyikan sehingga nikmat yang dikecap tak terasa gitu ya. Kita tiap hari merasa apa namanya? Tiap hari kita merasakan apa? Nikmat tapi nggak terasa gitu ya. Kan gitu. Terus pripun kinten-kinten niku para santri. Benar-benar tidak akan merasakan kenikmatan itu kan gitu. Kan itu ya. Jadi nikmat yang dikecap tidak terasa, tetapi ketika hilang baru terasa. Gitu ya. Kita itu apa yang tidak ada kita buru, tetapi apa yang sudah dalam genggaman kita seringnya sukanya jemu gitu. Kalau sudah di tangan biasa saja, tapi yang belum di tangan kayaknya hebat itu ya diburu kan gitu. Betul tidak? Betul, Nah, itulah keadaan dunia. Makanya dunia itu ibarat air laut. Jika diminum hanya menambah haus gitu. Sehingga nafsu juga bagaikan fata morgana di padang pasir kan itu. Ya, panas itu disangka air, ya. Jika dilihat ternyata nggak ada kan itu ya. Dilihat ada tapi ditangkap nggak ada atau hilang gitu ya. Itu bagian dari lirik syair antara dua cinta. Gitu ya. Nah, kalau kita itu bisa pandai bersyukur kepada Allah, kalau apa? Ya kalau kita itu menceraikan dunia begitu yang mendiam di hati kita gitu. Itu ya syairnya gitu toh. Karena kita tidak mampu mengumpul dua cinta di hati kita. Kita cinta dunia dan cinta Allah tak mungkin. Karena kalau tidak cinta dunia nggak mungkin mencintai Allah. Tapi kalau dia mencintai Allah, maka dunia tanpa kita cintai akan melayani.
Mengikuti. dan begitu seterusnya. Baik, ini dari sini kita bisa belajar bahwa kita itu semoga tidak seperti kebanyakan kaum muslimin seperti ini, gitu ya. Gitu ya. Ini disampaikan begitu oleh Syekh Muhammad Khalid Sabit itu begitu. Aku dan kebanyakan muslim itu seperti itu, kata beliau. Gambarannya seperti apa? Seperti Imam Sya'rani ketika menceritakan tentang laki-laki yang dikenal di masyarakatnya seorang alim yang duduk santai di atas tikar yang disamak dan dikipas-kipasi oleh pelayannya, tapi wajahnya cemberut dan bersungut-sungut hanya karena gitu ya, minta dimasakin bubur jagung tapi yang dimasakin adalah bubur gandum. Gandum. Itu kan coba gitu ya. Gitu ya. Halo. Ya, Ustaz. Ya, Ustaz. Ya, gitu ya. Semoga kita bisa ambil pelajaran terbaiknya ya. Oke, waktunya sudah habis nggak? Belum, Ustaz. Belum. Baru mulai. Baru Baru mulai. mulai, masa sih? Baru mulai. Baru bangun. Baru bangun, So. baru gabung ya. Ya Allah, kok rasanya sudah lama sekali ya. Ya, oke, baik. Ya. Lanjut apa sampun nih? Katanya baru bangun. Apa nyenep nggak minum-minum dulu? Lagi Masuk seru-seru. baru bangun langsung taklim. Betapa berimannya. Ya Allah, saking semangatnya taklim. Bangun, langsung klik Skype. Ya Allah. Aku nungguin, Ustaz. Nungguin dari semalam udah penuh semua di chat. Oh, ya. Saya Ustaz. Nungguin Yang ditanya Ustaz. siapa? Saya Ustaz. Masya Allah. Jaga baik-baik rumah kita ya. Insya Allah Ustaz. Oke. Sendirian Ustaz. Oh, sendirian. Itu kan kalau di sana itu ada yang nemenin itu. Mbak, ada di sana itu ada penunggunya. Ada. Sangat ngeten nih Ustaz ini. Ada orang. Ada orang. Kalau nggak ada orang. Kalau Ustaz saya menyapa Pak Ustadz, tapi Ustadz itu nggak dengar dan nggak peduli. Iya. Jadi cahaya. Oke, lanjut sedikit lagi ya. Baik, kita akan masuk bab tentang namanya Rodiyah. Ya, bab yang baru ya. Tentang Rodiyah. Apa yang dimaksud kaum atau orang yang ridho dan diridhoi. Rodiyah. Ya. Nah, kalau bab sebelumnya orang atau kaum atau masyarakat yang tidak diridhai oleh Allah, contohnya itu. Mulai dari yang pertama iblis, yang kedua Qabil, kemudian Bani Israil sampai Saba, ya sampai terakhir yang lalu apa yang lalu? Pertama yang lalu siapa? Yang sahabat Nabi itu siapa namanya? Sa'labah, Ustaz. Sa'labah sama? Sebelum Sa'labah apa? Orang yang bunuh diri. Orang yang bunuh diri. Iya, sama musyrik Arab di masa jahiliyah. Itu ya. Nah, sekarang kita masuk bab baru tentang Rodiyah. Golongan baik orang maupun kaum yang ridho dan Diridhoi. Ya, baik. Ya. Kita itu oleh Allah di dalam Quran itu kan kenapa sih kita belajar tentang kaum terdahulu, kenapa kira-kira? Supaya bisa diambil pelajaran. Agar kita menjadi kaum yang lebih baik. Agar kita menjadi kaum yang baik, bagus sekali. Terus apa lagi selain itu? Diambil pelajaran. Bisa diambil pelajaran. Bisa contoh. Kita bisa ambil Contoh pelajaran. Atau ya betul, ambil pelajaran ya. Gitu ya. Bisa ambil pelajaran. Ya, jadi itu ya. Kalau bahasa Qur'annya gimana? Bismillahirrahmanirrahim.
Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mujrimin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya, katakanlah wahai Muhammad, siru fil ard. Gitu ya. Siru itu sama dengan fantasiru. Ya gitu. Bahasa Quran yang lain gitu. Siru artinya berjalanlah, bertebaranlah kamu fil ard, di muka bumi. Fangzuru, lalu perhatikanlah, maka lihatlah mereka, perhatikanlah mereka. Kaifa kana akibatul mujrimin. Bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa? Bagaimana kesudahan orang-orang yang taat? Kita suruh ambil pelajaran dari bagaimana kondisi masyarakat terdahulu gitu ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke golongan pertama atau kaum pertama yang diridhai oleh Allah. Yang tadi kalimatnya Robi ya. Ya, gitu ya. Ya, yang pertama dalam kitab ini adalah kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Kaumnya Nabi Musa namanya apa? Bani Israel. Bani Israel, ya, bukan Bani Adam loh ya, Bani Israel. Jadi begini para santri, kalau di pelajaran yang lalu di antara kaum yang tidak diridhai itu kaum Bani Israel, tapi ternyata tidak semuanya. Tidak semua Bani Israel itu tidak diridhoi. Ada yang diridhoi, ada yang baik. Contohnya siapa? Yusuf. Iya. Kan Allah itu merintahkan dan memilih di antara manusia untuk menjadi nabi dan rasul itu kebanyakan dari Bani Israel. Mengapa di akhir zaman itu sebelum hadirnya Rasulullah SAW itu orang Yahudi itu berharap bahwa Nabi akhir zaman itu dari golongan mereka, karena mereka udah belajar bahwa para Nabi Rasul sebelumnya itu kebanyakan dari Bani Israel. Ternyata Allah memilih bahwa khatamun nabiyyin, penutup para nabi itu dari Bani Ismail, yaitu Rasulullah SAW. Itu sebenarnya awal dari hasadnya ada di situ, gitu ya. Tetapi ternyata memang Bani Israel itu kebanyakan dihujat oleh Allah, dilaknat oleh Allah. Tapi ada yang baik, ada yang taat. Siapa mereka itu yang kita bahas, ya. Jadi begini hadirin yang dimuliakan Allah, ada kitab namanya Mukasyafatul Qulub. Sering saya sebutkan ya. Mukasyafatul Qulub. Coba diikutin. Mukasyafatul Qulub. Ya. Jadi ini ditulis oleh penulisnya adalah Imam Ghazali ya. Penulisnya siapa? Imam Ghazali. Ini biasanya kalau pesantren ini ya menjadi kajian kitab sekaligus para santri belajar bahasa Arab. Ya. Nah, dalam kitab ini Imam Ghazali ya menceritakan tentang riwayat Nabi Musa alaihissalam, ya, beberapa riwayat tentang Nabi Musa alaihissalam. Di antaranya begini, disebutkan bahwa suatu ketika Bani Israel berkata kepada Musa alaihissalam. Bani Israel berkata kepada siapa? Nabi Musa alaihissalam. Ya, Nabi Musa alaihissalam gitu ya. Tapi kita harus tahu gitu ya. Jadi mereka itu kalau kalau kepada nabinya itu ya
Bani Israel itu, apalagi umatnya Nabi Musa ini, gimana? Kalau kepada Nabi Musa gimana? Seringnya Membantah. ya nggak sopan, kayak gitu loh pokoknya. Kan memang Bani Israel itu begitu. Kalau bahasa gaulnya mungkin apa ya? Ngayelan. Ngeyel, ya gitu ya. Selengean, kayak gitu-gitu loh ya. Nggak sopan banget sama nabinya. Maka kalau kepada Nabi Musa itu pasti manggilnya Hai Musa, begitu. Beda dengan umatnya Rasulullah, kalau nanya apa pasti ya Rasulullah gitu. Kalau Bani Israel Hai Musa, begitu gitu. Maka di sini diriwayatkan, disebutkan bahwa suatu ketika Bani Israel itu berkata kepada Musa alaihissalam, Hai Musa, gitu. Ya Musa, tanyakan kepada Tuhanmu satu perkara yang jika kami kerjakan maka Tuhanmu itu akan ridho kepada kami, gitu. Jadi sampai di sini pun umat Bani Israel itu tidak mengatakan, Hai Musa, tanyakan kepada Tuhanku, Tuhan kita, gitu, enggak. Ngomongnya tanyakan kepada Tuhanmu. Wah, gitu. Itu kayak enggak apa, itu kurang ajarnya kayak apa coba? Udah ini kan udah nampak banyak sekali mujizat ya Allah tampakkan gitu ya di kalangan Bani Israel itu. Ini kan kejadiannya ini ya. Pertanyaan ini, dialognya ini setelah apa? Setelah Nabi Musa dan Musa diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Ketika dikejar Fir'aun, maka berlarilah Musa dan Bani Israel, kemudian sampai ke tepi Laut Merah. Nah, terjadi kebingungan di situ. Belakangnya tentaranya Fir'aun yang akan membunuh mereka, depannya adalah lautan luas. Kan gitu. Saat itu Bani Israel belum mengatakan, Hai Musa, berdoalah kepada Tuhan kita, enggak kayak gitu. Gitu ya. Tapi bagaimana nih sekarang Musa begitu, gitu. Maka Musa kan mengatakan bahwa aku dan Robku, gitu ya. Gitu ya. Gitu. Aku dan Robku akan senantiasa dalam jalan yang lurus sehingga Robku akan menyelamatkanku, begitu akhirnya Musa. Beda dengan apa? Ketika Rasulullah bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq di Gua Hira. Nah, itu dikejar-kejar waktu mau hijrah kemana itu Nabi? Oh, Di Gua Sur. oh ya. Gua apa? Gua Sur. Gua Sur. Gua Sur itu panjangnya, dalamnya cuma setengah meter sampai 1 meter, dan itu di pinggir jalan, nggak di atas bukit, tidak seperti Gua Hira. Kalau Gua Hira kan naik dulu ke Jabal Nur. Jadi Gua Hira itu naik gitu. Maka nanti itu bagi teman-teman yang para santri yang nanti umroh itu, nanti kan ada city tour ke Jabal Nur. Tapi nggak naik ke Gua Hira karena naiknya tinggi. Tapi ada yang bisa naik kok, Ustaz. Ya ada. Tapi biasanya nggak rombongan begitu. Jadi misalnya orang negara lain maksudnya gitu. Biasanya kalau rombongan tidak naik karena kan rombongan itu kan ada nenek-nenek, ada kakek-kakek gitu. Jadi gitu. Jadi nanti Bu Siti hanya kita tunjukin, ayo tangannya nunjuk dulu Gua Hira. Nanti kalau naik tinggi dan terjal, jadi itu tempat tahanut dan uzlahnya Rasulullah. Nah, gitu ya. Nah, kalau Gua Sur itu di pinggir jalan. Dalamnya 1,5 sampai 1 meter. Sehingga ketika berada di situ, Abu Bakar itu khawatir.
bukan mengkhawatirkan dirinya, tapi Abu Bakar mengkhawatirkan kekasihnya, yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Gelisah sekali Abu Bakar di situ. Kemudian ditanyakan, ada apa wahai Abu Bakrin, kata Nabi. Kemudian Bakar, ya Rasulullah, bagaimana nanti? Pasti kalau tentara Quraisy itu lewat, pasti langsung lihat gua, pasti lihat kita, gitu. Maka kemudian keadaan terdesak itu, kemudian Rasulullah menyampaikan kepada Bakar, ya Abu Bakrin, kalau ada dua orang dan pihak ketiganya Allah, kira-kira gimana? Gitu ya. Ya itu ya. Kalau manusia biasa kan kalau ada dua orang pihak ketiganya setan. Ustaz. Iya. Iya toh? Iya, Nggih. Apalagi dua orang yang beda lawan jenis yang bukan muhrim gitu ya. Pihak ketiganya setan. Nah, tapi kalau orang soleh pihak ketiganya Allah. Gitu ya. Kemudian Nabi menyampaikan firman Allah, Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita, begitu ya. Nah, kalau Musa tidak begitu, sesungguhnya Allah bersamaku. Innallaha ma'ani. Gitu. Gitu. Gimana nih Musa, kita bakal celaka gitu kan, gitu. Orang-orang ketika di pinggir apa? Laut Merah. Kemudian Musa mengatakan, aku bersama Tuhanku kok, begitu. Karena memang Bani Israil nggak pernah mengatakan Tuhanku gitu. Bagaimana Tuhanmu ya Musa gitu. Beda dengan Rasulullah mengatakan Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Gitu. Karena Allah itu ya Tuhanku dan Tuhanmu kan gitu. Gitu kalau Rasulullah. Kalau di Bani Israel ya Tuhannya Musa gitu. Bani Israel mengatakannya. Maka sampai di dalam riwayat ini Bani Israil bertanya kepada Musa, tanyakan kepada Tuhanmu, hai Musa, gitu. Satu perkara yang jika kami kerjakan, maka dia akan ridho kepada kami. Maka kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, ya Musa, katakan kepada mereka agar mereka ridho kepadaku, niscaya aku akan ridho kepada mereka. Itu ada yang bisa mengulangi. Iya, Seandainya katakan kepada mereka. Ia katakan kepada mereka, hai Musa, agar mereka ridho kepada Allah. kepadaku, gitu. Niscaya aku akan ridho kepada mereka. Itu Allah mengajukan kepada Musa seperti itu, gitu ya. Kan itu. Kan itu ya. Nah, peristiwa ini sebenarnya seiring dengan terjadinya apa? Peristiwa apa? Jadi ketika Allah menyelamatkan Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun, kemudian bisa menyeberangi Laut Merah, kemudian sampai selamat sampai tepi, maka Bani Israel kemudian melanjutkan perjalanan dengan Bani Israel. Nah, di tengah perjalanan itulah kemudian Allah memerintahkan kepada Musa alaihissalam untuk naik ke puncak gunung Tursina untuk menerima wahyu kitab Taurat. Nah, awalnya Nabi Musa suruh berpuasa 30 hari di atas gunung Tursina. Kemudian Allah merintahkan suruh menambah 10 hari. 40 hari. Nah, jadi selama Nabi Musa 40 hari di puncak gunung Tursina, maka Bani Israel diserahkan kepada kakaknya, yaitu Nabi Harun alaihissalam. Namun ternyata di tengah-tengah kaumnya Musa
ada yang namanya Musa Samiri. Siapa Musa Samiri? Ini cikal bakal yang nanti dia itu akan menjadi yang disebut dengan Dajjal gitu ya. Dalam riwayat begitu. Di mana Musa Samiri ini membujuk dan mengajak kebanyakan untuk menyimpang dari ajarannya Musa. Ya, dengan cara apa? Dengan cara Musa Samiri membuat patung anak sapi dari emas. Kemudian Bani Israel menyembahnya, ya gitu ya. Jadi gitu. Maka setelah apa? Setelah tadi Bani Israel bertanya, ya Musa, tanyakan kepada Tuhanmu satu perkara yang jika kami kerjakan maka dia akan ridho kepada kami, gitu ya. Maka kemudian Nabi Musa kan menyampaikan kepada Allah, ya Allah, ya Rabbi, Engkau telah mendengar permintaan mereka, maka diwahyukan kepada Musa, katakan kepada mereka, ya Musa, agar mereka ridho kepadaku, niscaya aku akan ridho kepada mereka. Padahal keadaannya pada saat itu Nabi Musa kan turun ini setelah 40 hari sudah menerima wahyu. Turun melihat masyarakatnya nyembah patung anak sapi dari emas. Maka dia tegur kakaknya itu. Hai kakak, kenapa mereka menyembah patung anak sapi emas? Padahal engkau saya amanai untuk menjaga mereka agar menyembah Allah, gitu. Kemudian Nabi Harun mengatakan, ya Musa, sesungguhnya aku telah melaksanakan apa yang telah engkau amanahkan kepadaku. Tapi mereka menyangkal, membantah, bahkan aku diancam akan dibunuh oleh mereka. Gitu. Ya, gitu ya. Akhirnya Nabi Musa menyampaikan itu kepada mereka. Ya, diriwayatkan oleh seorang ulama namanya Al-Hasan bahwa Musa AS memohon kepada Allah agar mengampuni kaumnya yang menyembah anak sapi. Maka Allah menjawab, hai Musa, tidak ada pertobatan untuk mereka kecuali mereka membunuh diri mereka sendiri. Gitu ya. Nah, ini terdapat dalam surah Al-Baqarah. Nah, ini kisah ini terdapat dalam surat apa? Al-Baqarah. Ayo dibaca. Dibuka surah Al-Baqarah ayat mulainya ya. Ya, apa namanya? Coba dibuka surah Al-Baqarah ayat 50 berapa ya? 53 dan 54. Ayo dibaca 53 dan 54. Monggo di bawah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ataina Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Wa id qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum. Ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bari'ikum anfusakum. Dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum Tawwabur Rahim. Artinya, dan ingatlah ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan Quran agar kamu memperoleh petunjuk. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku,
aku, kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Karena itu bertobat kita kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu. Sungguh dialah yang maha penerima tobat, maha penyayang. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Quran. Jadi dalam dua ayat ini jelas ya. Jadi Nabi Musa setelah menerima apa? Wahyu, kemudian turun dari puncak gunung Tur Sina. Tetapi Nabi Musa melihat kaumnya apa? Sembah Anak sapi. Berbuat kezaliman dengan apa? Menyembah patung anak sapi. Maka disuruh bertobat. Ya. Disuruh bertobat gitu ya. Terus bagaimana cara bertobatnya? Faqtulu anfusakum, bunuhlah dirimu gitu ya. Jadi kembali kepada riwayat dari Al Hasan tadi, kemudian Musa memohon kepada Allah agar Allah mengampuni kaumnya yang menyembah anak sapi. Kemudian Allah menjawab, tidak ada pertobatan untuk mereka kecuali mereka membunuh diri mereka sendiri. Maka kemudian Nabi Musa alaihissalam menemui kaumnya dan mengatakan, ya qaumi, gitu ya, wahai kaumku, gitu ya. Ya qaumi innakum, gitu ya, wahai kaumku, sesungguhnya Allah tidak menerima pertobatan kalian kecuali kalian membunuh diri kalian sendiri. Dan itulah jalan pertobatan kalian. Gitu ya. Zalikum khairul lakum inda bari'ikum, kata Musa alaihissalam. Itu adalah baik bagimu di sisi Tuhanmu. Gitu ya. Maka Bani Israil berkata, ya Musa, kami akan bersabar menjalankan perintah Allah. Nah ini. Jadi ini golongan yang kemudian mendapatkan keridhaan Allah. Karena ketika Allah merintahkan, kemudian Bani Israil ini memenuhi, menjalankan perintah Allah. Kemudian kaumnya Nabi Musa ini menyesali perbuatan mereka menentang Allah ketika mereka menentang Allah dan ketika mereka menyembah patung anak sapi. Kemudian Nabi Musa mengambil perjanjian dari mereka agar mau bersabar atas perintah Allah dan bersabar atas ketetapannya. Setelah Nabi Musa mengatakan begitu, kaumnya mengatakan, baiklah ya Musa, gitu ya. Maka keesokan harinya orang-orang diam di halaman mereka di rumah masing-masing, anak-anak maupun orang tua dan keluarga mereka. Ya, mereka suruh di depan halaman rumah, di halaman rumah, depan rumah itu mereka suruh duduk di situ diam. Kemudian Musa merintahkan kaumnya untuk tidak menyembah patung anak sapi emas, gitu ya. Jadi ternyata di antara Bani Israil itu ada yang bisa diingatkan oleh siapa? Harun, sehingga tidak menyembah anak patung sapi emas, tapi ada yang tidak bisa diingatkan, gitu ya. Maka pada saat pertobatan ini apa yang diperintahkan Allah, kaum yang tidak menyembah patung anak sapi emas, maka suruh menghunus pedang. Sedangkan kaum yang tadi menyembah anak patung emas suruh duduk di halaman rumah mereka beserta keluarga mereka, gitu ya. Kemudian mereka yang tadi tidak menyembah, mereka menghunus pedang mereka lalu membunuh siapa saja yang mereka kehendaki, gitu ya. Jadi mulai gitu ya. Jadi mereka pasrah, mereka yang menyembah anak patung tadi, karena mereka sudah siap menerima perintah dan ketetapan Allah. Maka
orang-orang yang tidak menyembah patung anak sapi, menghunus pedang, mereka berjalan gitu, selayaknya seperti pasukan perang, ya gitu ya. Kemudian sambil berjalan mereka berseru kepada orang-orang. Jadi mereka yang menghunus pedang itu mereka bagian masyarakat Bani Israel yang tidak menyembah anak patung emas tadi. Mereka berseru, ya Allah, turunkan rahmat-Mu bagi orang-orang yang tidak menghunus pedangnya dan tidak mengangkat kepalanya, tidak menahan baik dengan tangan maupun kakinya, dan tidak bangkit dari tempat duduknya hingga Allah menjalankan keputusannya. Gitu. Jadi orang-orang yang masih lurus berdoa kepada Allah. Berdoanya seperti itu. Maka orang-orang yang tadi menghunus pedang menjalankan perintah dari Nabi Musa alaihissalam, yaitu membunuh Bani Israel di rumahnya masing-masing. Setelah itu seorang berkeliling di depan pasukan lalu menyampaikan begini, hadirin, gitu ya. Sungguhnya mereka itu adalah saudaramu juga. Mereka datang membawa pedang terhunus. Maka bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah, karena sungguhnya laknat Allah dan malaikatnya akan ditimpakan kepada orang yang menghunus pedangnya, mengangkat kepalanya atau menahan baik dengan tangan pun kakinya, atau bangkit dari tempat duduknya, atau melawan mereka dengan kata-kata maupun dengan perilaku. Jadi begini hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi saat itu mereka yang tadi duduk bersama keluarga di depan rumah-rumah mereka, di halaman mereka, yang sebelumnya menyembah anak patung patung anak sapi dari emas tadi, dikatakan kepada mereka, bersabarlah, kalian jangan melawan. Jangan melawan itu yang dimaksud, jangan di sini bahasanya apa? Jangan menghunus pedangmu juga untuk melawan mereka yang Allah perintahkan melalui Musa, gitu ya. Nah, di riwayat lain Rasulullah SAW, ya ini dari Ibnu Abbas, menegaskan gitu ya, bertanya, ya Rasulullah, ya, ketika disebutkan, ya, jadi para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya, ketika disebutkan bahwa Bani Israel mendapat perintah untuk membunuh diri mereka sendiri. Bagaimana pertanyaan para sahabat, wahai Rasulullah, bagaimana kita bisa membunuh ayah, anak, dan saudara kita sendiri? Maka Rasulullah SAW menjawab, Allah menurunkan kegelapan kepada mereka sehingga satu sama lain tidak saling melihat dan mengenali, kemudian mereka saling bunuh. Jadi ketika terjadi peristiwa itu, alam semesta tiba-tiba gelap, sehingga mereka saling membunuh di antara mereka, gitu ya. Kemudian kaumnya Musa berseru, hai Musa, apakah tanda-tandanya diterimanya taubat kami? Maka Musa menjawab, tandanya adalah ketika pedang dan senjata lainnya tak bisa digerakkan, sehingga kalian tak lagi saling membunuh. Dan tanda lainnya adalah diangkatnya kegelapan. Maka ketika dalam kondisi kegelapan itu mereka saling membunuh dan saling menyerang, hingga darah tertumpah membasahi tanah. Setelah beberapa lama, sebagian orang berteriak, hai Musa, mintakan ampunan kepada Rabb-Mu, mintakan ampunan kepada Rabb-Mu. Maka Musa pun menangis dan mohon ampunan kepada Allah, sehingga Allah menurunkan rahmatnya dan semua senjata tak bisa digerakkan. Semua pedang yang terhunus tak bisa digerakkan lagi. Lalu Musa menyeru kaumnya untuk menghentikan serangan karena rahmat Allah telah turun. Kegelapan yang meliti mereka, tempat mereka pun sudah diangkat. Maka tandanya Allah menerima taubat mereka. Kemudian kalau dalam kitab At-Tawwabin itu dijelaskan, di situ ada riwayat lagi menurut Ibnu Abbas, orang yang terbunuh di antara mereka menjadi syahid. Ya, orang-orang Bani Israel menjadi syahid, dan yang hidup di antara mereka mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Nah, baik para santri yang mulia, dari sini sekarang kita udah paham gitu ya, bahwa sungguh menyembah ya selain Allah itu merupakan
perbuatan yang masuk kategori al-kabair, termasuk dosa besar yang Allah tidak mengampuninya, gitu ya. Maka ketika mereka itu bertobat, tidak diterima tobatnya oleh Allah, hingga mereka bertanya kepada Musa, bagaimana agar tobat kami diterima? Maka Allah wahyukan kepada Musa, suruh ridho kepada Allah sehingga Allah ridho kepada mereka. Bentuk ridhonya apa? Menerima perintah dan ketetapan dari Allah. Berupa apa? Ya tadi suruh saling membunuh di antara mereka, gitu ya. Ini ada riwayat dan ada ayatnya, gitu ya, sehingga kita bisa belajar dari situ. Setelah itu Allah mengampuni mereka bagi mereka yang masih hidup, dan yang mati menjadi mati syahid dari kalangan mereka. Baik, wallahu ta'ala alam, demikian untuk pelajaran kita di pagi hari ini. Semoga ada manfaat-manfaat, ya. Kita bisa ambil pelajaran terbaiknya, hikmah terbaiknya, begitu ya. Insyaallah kita akan bertemu lagi di hari-hari yang akan datang. Semoga Allah memberikan kita umur yang panjang dan amal yang soleh. Amin. Allahumma amin. Baik, wa'afu minkum. Kita akhiri alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.